tanggal 17 Ramadan tahun kedua setelah umat Islam hijrah ke Madinah. Perang Badar merupakan perang pertama yang dijalani oleh umat Muslim sejak Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Perang tersebut melibatkan 317 pasukan umat Islam yang melawan lebih dari 1.000 kaum kafir Quraisy. Nah, bagaimana ya bisa sampai terjadi perang Badar? Sejak Nabi Muhammad gencar melakukan dakwah, orang-orang musyrik di Mekah semakin berlaku zalim kepada umat Muslim. Kekerasan terhadap umat Muslim semakin meningkat semenjak Abu Thalib, paman Nabi Muhammad yang saat itu memimpin Mekah, meninggal dunia. Wafatnya Abu Thalib membuat umat Muslim tidak memiliki perlindungan lagi dan terus menerima teror dari kaum kafir Quraisy. Karena terus menerima teror dari kaum kafir Quraisy, akhirnya umat Muslim memutuskan untuk hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Namun mereka meninggalkan harta bendanya untuk hijrah. Akibatnya, seluruh harta mereka dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Setelah beberapa waktu berlalu, tersiar kabar bahwa kafilah besar Abu Sufyan dari kaum Quraisy akan meninggalkan Syam untuk pulang ke Mekah. Kafilah tersebut membawa barang-barang dagangan yang sangat besar, berupa 1.000 ekor unta beserta barang berharga lainnya. Umat Islam kemudian berencana menghadang kafilah tersebut di lembah Badar untuk mengambil hak-hak mereka yang dulu pernah dirampas oleh kaum Quraisy. Tujuan umat Islam hanya untuk menghadang dan mengambil hak-hak mereka, bukan untuk berperang. Oleh karena itu, Nabi Muhammad hanya mengajak mereka yang tunggangannya telah siap. Rasulullah berangkat bersama 317 kaum muslim yang membawa 70 ekor unta dan 2 ekor kuda sebagai tunggangan. Mereka menunggangi unta secara bergantian selama perjalanan. Abu Sufyan yang hanya dikawal oleh 40 orang mendengar kabar bahwa umat Islam akan menghadangnya. Kemudian ia mengirim seseorang untuk meminta bantuan ke Mekah. Kaum Quraisy di Mekah yang sedari dulu telah membenci Nabi Muhammad segera mengirim lebih dari 1.000 pasukan dengan persenjataan lengkap. Mereka membawa 700 ekor unta, 600 baju besi, dan 300 ekor kuda. Setelah berangkat beberapa kilometer meninggalkan kota Mekah, Abu Jahal, pimpinan perang kaum Quraisy, menerima surat dari Abu Sufyan. Surat tersebut berisi bahwa Abu Sufyan dan para pengawalnya telah berhasil lolos dari pasukan Nabi Muhammad dengan memutar arah dan meminta pasukan Quraisy untuk kembali ke Mekah. Namun Abu Jahal memutuskan tidak menghiraukan surat tersebut dan terus melanjutkan perjalanan. Tujuan mereka kini bukan lagi untuk melindungi kafilah Abu Sufyan, melainkan ingin menghabisi Rasulullah dan para pengikutnya. Rasulullah yang mendengar kabar bahwa kaum Quraisy mengirim 1.000 pasukan untuk berperang, sempat bingung menentukan pilihan apakah kaum muslimin harus mundur atau terus maju dengan kekuatan dan persenjataan yang sangat terbatas. Setelah bermusyawarah dengan para pengikutnya, akhirnya kaum muslimin memutuskan untuk terus maju berperang melawan kaum musyrikin. Nabi Muhammad pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jikalau rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, maka tidak akan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Semua orang yang beriman akan meninggalkan agama Islam nan sejati ini." Setelah berdoa, kemudian Rasulullah menyusun strategi peperangan. Kaum muslim sampai lebih dulu di lembah Badar. Rasulullah memerintahkan agar sumur-sumur dan sumber air segera dikuasai untuk memutus pasokan air ke kaum Quraisy. Ia menyusun pasukan kaum muslim dalam formasi rapat serupa shaf dalam sholat. Shaf pertama ditempati oleh pasukan pemanah, shaf berikutnya ditempati oleh pasukan pembawa lembing, dan shaf terakhir ditempati oleh pasukan pembawa pedang. Perang dimulai dengan bertanding 1 lawan 1. Dari kaum Quraisy diwakili oleh 3 orang, yaitu Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid.
Sedangkan dari kaum muslimin diwakili oleh Ubaidah bin Harits, Ali bin Abi Thalib, dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketiga perwakilan dari kaum Quraisy tersebut akhirnya kalah dan terbunuh. Saat pasukan Quraisy bertolak untuk menyerang, umat Islam tidak segera menyambutnya dengan adu fisik secara langsung. Mereka terlebih dahulu menembakkan anak-anak panah dari kejauhan. Kemudian barulah mereka menghunus pedang dan melakukan pertempuran. Lewat tengah hari, sebanyak 50 pemimpin pasukan Quraisy tewas termasuk Abu Jahal. Banyak sisanya yang lari tunggang langgang. Sementara korban dari kaum muslim hanya 14 orang. Selain itu, umat Islam juga berhasil mengambil rampasan 600 persenjataan lengkap, 700 unta, 300 kuda, dan barang-barang lainnya. Pada akhirnya, Perang Badar dimenangkan oleh pasukan dari umat Islam. Melalui pertolongan Allah lah kaum muslim berhasil menang meskipun kalah jumlah. Kemenangan Perang Badar tersebut membuat posisi Islam semakin kuat. Sementara kaum Quraisy yang kalah dalam Perang Badar harus menelan kekecewaan mendalam.